Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Jemaah masyiral muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur pada Allah, pada hari ini kita kembali bertemu bermuajahah setelah libur 1 tahun. Terakhir kita bertemu tahun lalu. Sekarang alhamdulillah kita bertemu kembali di tahun 2025. Semoga tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Yang punya hajat Allah sampaikan hajatnya. Yang sakit segera Allah sembuhkan. Yang punya utang segera lunas. Tiba-tiba jadi tinggi. Kenapa? Aminnya tiba-tiba jadi. Terlebih lagi hari ini juga kita sudah masuk di bulan Rajab, tanggal 7 Rajab. Kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah izinkan kita semua untuk bisa masuk ke bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin masyiral muslimin wal muslimat, hari ini kita akan mengulas satu topik mengenai Ratu Bilqis atau Ratu Balqis dalam beberapa buku, dan juga kisah burung Hudhud. Kisah ini Allah kisahkan dalam sebuah surat, namanya surat Sulaiman. Nama surat Sulaiman. Yakin? Surat apa? Surat Al-Quran. Surat Al-Quran. Surat An-Naml. Surat An-Naml. Ini kisahnya diambil dari surat An-Naml. Apa artinya An-Naml? Semut. Saya punya pertanyaan. Bisa jawab oleh Tuhan. Langsung baru nyampe. Ada dialog antara Nabiullah Sulaiman alaihissalam dengan semut. Ya kan, salah satu penyebab surat ini disebut surat An-Naml kan karena terjadi dialog. Jadi bukan orang Banten itu ya katanya bisa ngomong sama semut ya. Tapi kalau Nabi Sulaiman alaihissalam memang tercatat dalam Al-Quran, dia bisa berbicara dengan semut. Pertanyaan saya, semutnya tuh jantan apa betina? Jantan banyak rombongan jantan. Yakin? Semut yang bicara dengan Nabi Sulaiman itu jantan apa betina? Pernah nggak lu mikir sebetulnya jantan atau betina? Barangkali nanti anaknya nanya aja. Ini pernah terjadi dialog ini di
zaman seorang ulama namanya Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Beliau berpendapat bahwa semut yang berdialog dengan Nabiullah Sulaiman alaihi salam jantan atau bukan? Jantan. Yang bilang jantan, cung. Betul, 2, 3. Yang bilang betina, cung. 2, 3, 7. Yang bingung. Hah? Jantan atau tidak? Kata Imam Abu Hanifah, betina. Dari mana beliau mengulas? Kita bacakan ayatnya yang menjadi argumentasinya Imam Abu Hanifah. Ya, saya bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. Nah, perhatikan di ayat ini kata Imam Abu Hanifah, fi'ilnya namlah, namlatun. Dalam bahasa Arab dia maksudnya adalah sighat muannas. Apalagi di sebelumnya disebutkan qalat namlatun. Maka menggunakan kata namlah menurut Abu Hanifah ini menandakan dialognya antara semut ini kepada Nabi Sulaiman itu semutnya adalah semut betina karena digunakan kata muannas bukan muzakkar, bukan naml tapi namlah atau namlatun. Sehingga beliau berpendapat, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa semut yang berkata qalat namlatun ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum, wahai semut-semut itu masuklah, wahai semut masuklah ke dalam sarangku. Maka semut ini kata Imam Abu Hanifah jenis kelaminnya adalah betina. Ya inilah ulama ya. Tapi semut saja dipikir jenis kelaminnya apa. Tapi masya Allah berarti Al-Quran memang punya kaya yang luar biasa karena bahasa kita kan nggak punya kemampuan bahasa kita tuh rendah untuk bisa membedakan laki-laki dengan perempuan, ya kan? Tapi kalau dalam bahasa Arab itu ada muzakkar, ada muannas. Kayak apa lagi bahasa yang ada kategori laki-laki perempuan? Bahasa Jepang. Bahasa Jepang juga kayak gitu. Jadi ada kata-kata laki-laki, ada kata-kata perempuan. Makanya memang perlu kita belajar bahasa Arab. Jadi ini menurut Imam Abu Hanifah. Dasarnya kata beliau adalah fi'il pada kata namlah dan juga silat muannas di mana di situ digunakan qalat namlatun. Ya. Allahu a'lam bishawab. Nanti bisa dicek lagi betul enggak ya? Jadi kelaminnya betina atau jantan. Tanyakan pada semut-semut merah yang berbaris di dinding ya. Nah, gimana masyarakat ini dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka kita lanjutkan ini perjalanan Nabi Sulaiman alaihissalam ketika itu sudah berjalan, singkat cerita ada semut-semut yang lagi pada nyebrang kan itu. Akhirnya terjadilah dialog Nabi Sulaiman dengan semut. Nah, begitu sampai di sebuah tempat Nabi Sulaiman alaihissalam tiba-tiba bertanya tentang para guru, karena jemaahnya Nabi Sulaiman itu ada manusia, ada jin, ada guru, sampai seluruh hewan bisa dikendalikan sebetulnya oleh Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman bertanya di dalam ayat ke-20. Wa tafaqqadat tayra faqala ma liya la aral hudhud am kana minal ghaibin.
memeriksa burung-burung. Oh iya ya. Kemudian beliau bertanya, "Maliala aral hudhud?" Kenapa aku tidak melihat burung hudhud? Ya. Jadi burung hudhud ini ada, sampai hari ini masih ada. Ya, di Yaman itu masih banyak orang bisa menyaksikan burung hudhud. Burungnya itu seperti punya kayak mahkota di atasnya. Itu burung hudhud. Kalau burung Garuda kan? Pernah nggak lihat burung Garuda? Nggak pernah lihat burung Garuda, biasanya ada di orang. Kalau burung Garuda itu konon tidak ada. Ya, burung Garuda itu burung legenda, kayak naga. Naga juga kan nggak ada. Ada di sini merah naga burung. Burung Garuda itu legenda. Burung hudhud ada. Ya, sampai hari ini ada. Ditemukan burung hudhud. Kalau burung ababil, Thairan ababil, ada nggak bu? Kalau burung ababil kata para ulama itu nggak ada. Ababil itu burung yang banyak berbondong-bondong, yang memang Allah ciptakan seketika itu. Jadi kalau ibu-ibu keliling ke pasar burung, kemudian nanya, "Bang, saya mau beli burung ababil satu," insya Allah abangnya bingung tuh. Ya, jadi nggak ada yang bisa melihara burung ababil. Ya. Ada nggak di sini? Kita satu orang aja yang melihara burung ababil ada nggak? Tapi kalau burung hudhud katanya masih ada, sampai hari ini masih bisa dilihat. Ya, tapi memang orang-orang luar itu biasanya tidak memiliki tradisi memelihara burung. Kayaknya tradisi memelihara burung itu kita aja. Di Inggris saya lihat orang-orang gak ada melihara burung. Jadi kalau mau melihara burung, ya beli makanan burung, kemudian taruh di depan rumah. Makanan burungnya tuh kayak bakso, gede, bakso telur gitu. Taruh di depan rumah, nanti burung-burung datang. Lah itulah definisi memelihara burung. Maksudnya memberi makan burung. Jadi burung pada datang udah dia. Kalau di kita, saya agak sedih terus terang nih kalau lihat orang memelihara burung. Kenapa? Karena yang dipelihara burungnya itu cuma satu ekor di dalam satu kamar. Bayang-bayang, jomblo juga. Gara-gara siapa? Gara-gara manusia. Ya, dia sekian lama. Jadi mungkin dia kelihatannya senang, mungkin dia lagi sedih gitu. Kita nggak tahu aja. Harus ada penelitian tuh tentang bahasa burung. Jangan-jangan tuh yang kayak kelihatan indah didengar itu adalah nada-nada kesedihan. Kita nggak tahu. Bayangkan kalau kita dikandangin bu. Itu kan apa yang terjadi bagai burung di sangkar emas gitu ya. Walaupun dikandangin. Makanya saya bilang kalau mau melihara, kalau bisa satu kandang ya 2 ekor sepasang ya, jantan dan betina, sehingga dia ada teman ngobrol. Pernah gak? Saya kadang-kadang nggak tahu ya. Pikirannya orang-orang yang memelihara burung itu kepikiran gak ya mereka? Dari pikirannya itu apa perasaan si burung itu? Ya Allah, aku jadi bahas burung. Nah ini yang kita kembali pada burung hudhud. Burung hudhud ini dipertanyakan, kata Nabi Sulaiman, kok nggak ada burung hudhud? Angkana minal ghaibin, apakah dia termasuk yang ghaib? Tidak hadir. Ya, tidak hadir. Kalau kami dulu di sekolah kalau di absen hadirah, ghaib, berarti dia enggak ada. Apa kata Nabi Sulaiman? La u'adzibannahu 'adaban syadidan aw la anja'annahu aw la ya'tiyanni bisultanin mubin. Kata Nabi Sulaiman, akan kami hukum dia dengan hukuman yang berat atau usbeli dia, kecuali jika dia datang kepadaku dengan alasan yang jelas, bisultanin mubin. Kenapa burung hudhud gak ada pada waktu itu?
Karena Burung Hudhud ternyata sedang melakukan perjalanan safar ke negeri yang sangat jauh dari kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi burung hudhud ini kata para ulama, saya membaca tafsir Ibnu Katsir disampaikan oleh Ibnu Abbas, ya, radhiyallahu ta'ala anhu. Ibnu Abbas itu berkata tentang si burung hudhud ini. Ya, saya bacakan ini tafsirannya Ibnu Abbas yang dikutip oleh Imam Ibnu Katsir, bahwa salah satu kehebatan dari burung hudhud ini kata Ibnu Abbas adalah dia mampu mencari air, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Keren ya. Jadi si burung hudhud ini Bu, dia bisa, nah saya bacakan. Menurut Ibnu Abbas tentang kemampuannya si burung hudhud, karena hudhud, burung hudhud itu kata Ibnu Abbas sangat ahli dalam mencari air. Dia ditugaskan khusus oleh Nabi Sulaiman alaihissalam ketika berada di padang pasir. Dengan kemampuannya hudhud dapat melihat sumber air di dalam tanah, seperti manusia dapat melihat sesuatu di permukaan tanah. Hudhud juga dapat melihat seberapa jauh dan seberapa dalam sumber air di dalam tanah. Ketika hudhud menunjukkan letak sumber air, maka Nabi Sulaiman akan memerintahkan jin untuk menggali tempat itu sampai keluar air dari dasar bumi. Jadi burung hudhud kata Ibnu Abbas punya kehebatan bisa melihat ini pasir. Oh, dalam ini ada airnya. Wah, ini kan keren ya. Kemampuannya kayak kemampuan satelit. Kan satelit itu kan bisa rekam. Di dalam ini ada air, ada minyak bumi atau ada apa gitu. Baru kemudian nanti dilakukan pengeboran misalnya. Nah, ini kata Ibnu Abbas dikutip oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Atim juz 6 halaman 184. Beliau bilang bahwa kelebihan burung hudhud itu bisa mendeteksi di mana posisi ada air. Kalau sekarang mungkin enak juga kalau di daerah hudhud itu ya. Lepas cari air di mana gitu kan ya. Masalahnya adalah kita nggak tahu bahasanya burung. Mungkin bisa dicari, belajar ya bahasa burung hudhud. Nah, jemaah masyarakat muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian begitu dicari si hudhud, tiba-tiba dia datang. Ya, burung hudhud ini datang. Di ayat 22. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَأٍ يَقِينٍ. Maka tidak lama kemudian datanglah burung hudhud. Dia berkata, aku telah mengetahui sesuatu yang belum kau ketahui. Bima lam tuhit bihi. Aku datang kepadamu dari negeri Sabah. Dia datang dari negeri yang namanya negeri Sabah. Pertanyaan saya, di mana kerajaan Nabi Sulaiman? Di mana negeri Sabah? Sehingga kita bisa ukur nih kira-kira perjalanan hudhud ini berapa jauh. Di mana Bu? Kerajaan Nabi Sulaiman di mana? Ada beberapa penelitian, ini penelitiannya orang Yahudi. Penelitian orang Yahudi. Kita lihat penelitiannya orang Yahudi. Dirilis tahun 2024. Ya, saya mengambil dari berita di luar ya tentang penelitian yang dilakukan oleh para peneliti arkeolog dari Universitas Ibrani Yerusalem. Pemimpinnya namanya Daniel Feinstein. Dia memecahkan teka-teki tentang di mana posisinya kerajaan Sulaiman. Ya, ini dia rilis sebuah riset Daniel apa tadi namanya? Feinstein, ya, Universitas Ibrani Yerusalem.
yang dipublikasikan dalam Journal of Archaeology. Kata dia di Daniel Feinstein ini, dia mendapatkan bukti dari sebuah kendi. Jadi ada sebuah kendi yang diperkirakan kendi itu berasal dari abad ke-10 sebelum Masehi. Yang menurut dia ini adalah masa Solomon, masanya Raja Sulaiman menurut orang Yahudi, si Daniel ini. Dia memecahkan ada kata kunci namanya Ladanium 5, ya, Ladanium 5. Menurut dia, nih si siapa tadi Daniel itu, bahwa Ladanium 5 ini adalah bukti bahwasanya tempat Nabi Sulaiman itu adalah dari tempat yang banyak tanamannya. Jadi ladanium itu, kalau saya baca di tulisannya ini, adalah getah yang semacam tanaman aromatik, yakni namanya labdanum atau Quistus ladanifer. Sekarang nama tanamannya itu. Nah, ladanium 5 itu ada di guci yang hidup, yang ditinggalkan menurut dia, peninggalan pada masa Nabi Sulaiman. Artinya Nabi Sulaiman wilayahnya yang dulu banyak tanaman, namanya tanaman labdanum atau Quistus ladanifer. Nah, menurut si Daniel itu, tanaman itu ada di wilayah Israel hari ini atau Palestina. Menurut si Daniel. Jadi ini memang mungkin dia untuk menguatkan, dasarkan memang salah satu goalnya orang Yahudi ingin menjajah Palestina adalah ingin menghancurkan Masjidil Aqsa dan mengubahnya menjadi yang namanya Haikal Sulaiman. Jadi menurut dia wilayah atau kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam adalah yang sekarang menjadi wilayah Palestina. Ya, jadi salah satu keinginan orang Yahudi menghancurkan Palestina dan membombardir saudara kita kaum muslimin di sana adalah ingin mendirikan Haikal Sulaiman, karena mereka menganggap bahwa itulah wilayah kerajaan Sulaiman yang mereka ingin kembalikan. Ya. Jadi dari sini kita dapat gambaran bahwa Ladanium 5 itu wilayah yang banyak tanaman tadi ya, aromatik itu. Nama tanaman itu bahasa apa sih? Bahasa Latin kali, labdanum atau Quistus ladanifer. Saya tahunya ladanifer. Nah, jemaah masyarakat dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan kedua, di mana kerajaan Saba? Kan gitu. Let's say kita ambil misalnya, kerajaan Nabi Sulaiman ada di wilayah Palestina, berarti kan Syam dulunya atau Palestina hari ini. Di mana wilayah Saba? Sehingga kita bisa ukur nih perjalanan si Hudhud tuh berapa kilo kan gitu. Nanti abis ini kita cek pakai Google Maps boleh ya. Nanti buka Google Maps. Kira-kira berapa kilometer. Untuk kita ukur kan. Ini burung ini kuat banget dari terbentar. Siapin Google Maps ya. Di mana kerajaan Saba? Kata para ulama, kerajaan Saba itu adalah wilayah di daerah Maghrib, terletak di kota San'a, ibu kota Yaman. Walaupun ada orang Indonesia namanya Fahmi juga, namanya Fahmi Bashar, ya, dia bilang beranggapan Sabah itu tidak di Yaman, Sabah itu di Jawa Tengah, Wonosobo. Dan kerajaan Nabi Sulaiman adalah Borobudur, Cina, kata dia, ya. Tapi kalau kita melihat tafsiran para ulama tidak. Ya, kan ramai tuh dulu tuh. Borobudur adalah kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Menurut si Fahmi Bashar itu. Fahmi Bashar. Tapi Fahmi yang Bashar menolak pendapat. Ya, walaupun sesama Fahmi kita berbeda dalam hal ini. Saya tetap berpendapat sebagaimana tafsiran para ulama bahwasanya Sabah itu ada di wilayah Yaman. Kecuali memang ada bukti-bukti lebih otentik. Maka kita bisa bayangkan kalau kemudian kerajaan Nabi Sulaiman itu ada di Palestina, kerajaan Sabah itu ada di Yaman,
ini kan tengahnya Mekah loh. Ini kan tengahnya Mekah. Kan Mekah itu ke utara ke Syam, Palestina, ke selatan ke Yaman. Ada yang bisa menyebut berapa kilometer? Hah? Berapa kilometer dari, coba aja dicek, pasti bisa pakai Google. Coba dicek pakai Google. Masjidil Aqsa, coba cek, bukan Google. Masjidil Aqsa ke San'a aja. San'a di Yaman kan? Atau Masjidil Aqsa Yaman aja juga. Palestina Yaman deh, kalau mau gampangnya. Palestina Yaman itu berapa kilo? Untuk kira-kira kita hitung perjuangan seorang atau seekor ya, kita hitung perjuangan seekor hudhud untuk mendakwahkan tauhid itu. Ada yang dapat berapa kilo? Dari Palestina ke Yaman. Kelihatan ya? Di Google Maps. Berapa? Bersama? Palestina aja juga, Palestina, Yaman juga. Coba, saya sambil jalan. Saya juga penasaran juga. 2000 apa? 2000 kilo benar? Jarak Palestina Yaman 2500 kilo. Berarti kan bolak-balik goceng gitu. Oh iya betul. Kisarannya 2400 sampai 2500 kilometer. Sini Surabaya berapa? Indonesia. Cilengsi Surabaya berapa? Magelang 500. Berarti kan kalau 5000 10 kali bolak-balik. Ya, 5000 itu aja kan? Kebayang nggak? Jadi si burung hudhud ini berarti melintasi kurang lebih sekitar 2500 km. Pulang pergi berarti 5000. Jadi waktu Nabi Sulaiman nyari, dia itu sedang ke kerajaan namanya kerajaan Saba. Jaraknya 2500 km kurang lebih. Tanpa disuruh, inisiatif sendiri. Kemudian datang burung hudhud kepada Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Kata burung hudhud kepada Nabi Sulaiman, Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha arsyun 'azim. Sungguh kudapati ada seorang imra'atan, perempuan, tamlikuhum, yang memimpinhum mereka, wa utiyat min kulli syai'in walaha, dan dia dianugerahi segala sesuatu, ya, arsyun azim, serta dia memiliki arsyun, singgasana azim, yang besar. Siapa dia? Namanya Ratu Bilqis. Jadi mereka tidak saling kenal, wajar. Nabi Sulaiman tidak mengenal, wajar, karena jaraknya sekitar 2500 km. Gitu. Jaraknya sangat jauh. Ini saya jadi ingat Indonesia ini negara yang sangat besar, ya. Tapi tidak semua orang tahu negara ini sangat besar. Salah satunya ada kawan saya waktu itu, beliau orang Libanon. Kami pernah belajar bersama di Malaysia. Kemudian tiba-tiba dia ada acara waktu itu di saya lupa Bengkulu atau Jambi gitu. Tiba-tiba dia WA saya, Mami bisa ketemuan nggak siang ini? Saya lagi di Indonesia nih, kata dia gitu. Emang di mana? Saya di Jambi. Masya Allah. Dia kira Indonesia deket
Karena orang di luar ini negara kecil-kecil aja. Malaysia nggak besar. Singapura tuh berapa besar ya? Singapura kecil. Saya pernah melintasi Inggris. Dari Inggris itu paling selatannya Brighton ke arah York dikit lagi udah Skotlandia. Paling seharian itu naik mobil itu. Jadi negara kita nggak bisa. Ibu seharian baru nyampe satu pulau aja baru selesai. Pulau Jawa ini dari sini kita mau ke Banyuwangi berapa lama? Sehari mungkin ya, dari Cilengsi ke Banyuwangi. Baru satu pulau. Indonesia ada berapa pulau? 17.548 pulau. Coba sebutkan pulau ke-16.000. Jadi pulau kita banyak banget. Gede banget. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kita perhatikan bahwa burung hutut kemudian berkata pada Nabi Sulaiman bahwa ada sebuah kerajaan dipimpin oleh seorang wanita. Kalau di Indonesia dulu ada namanya Ratu Sima. Ya, Ratu Sima juga pernah ada kisahnya di kapan-kapan kita bisa bahas. Kemudian kata burung hutut, wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Aku burung hutut, dia berkata ya, mendapati dia itu wa qaumaha dan juga kaum-kaumnya itu yasjuduna lisyamsi, sujud atau dia menyembah matahari. Jadi dia datang ke Sabah, kemudian dia melihat kok mereka nyembahnya ke matahari. Min dunillah, bukannya malah menyembah kepada Allah. Wa zayyana lahumus syaitan a'malahum fasaddahum 'anis sabil. Dan juga setan telah menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan amal. Perbuatan-perbuatan mereka itu sepertinya benar saja menurut mereka. Hari ini pertanyaan saya, ada nggak orang nyembah matahari? Ada nggak hari orang nyembah matahari? Hah? Siapa? Orang Jepang. Mereka melakukan yang namanya sekirei. Sekirei itu seperti, bukan sereh ya Bu ya. Sekirei itu seperti ruku. Kalau pagi-pagi itu mereka ruku menghadap ke arah matahari. Itulah yang menyebabkan seorang kiai namanya Kiai Haji Zainal Mustafa, Allah yarham, semoga Allah merahmati beliau, waktu itu menolak melakukan sekirei. Akhirnya melakukan pemberontakan kepada Jepang pada waktu itu. Ya karena dulu di Indonesia, waktu Jepang menjadi Indonesia, ada kebiasaan suruh menyembah matahari. Nah ini jauh berabad-abad sebelumnya, ternyata memang sudah ada kaum yang menyembah matahari. Jadi kalau ada kaum menyembah matahari, ini adalah ajaran primitif. Ajaran primitif jauh sebelum ada agama ini ya. Jadi dia menyembah matahari. Maka burung hutut merasa ada salah dari mereka ini. Ini yang berpendapat, perhatikan dulu ayat 24. Ini adalah kalimatnya burung hutut. Bayangkan seekor burung khawatir melihat ada manusia tidak menyembah Allah. Maka kalau hari ini ada manusia biasa saja, ya, ada saudaranya tidak menyembah Allah, ada saudaranya berbuat maksiat biasa saja, maka derajat kita di bawah burung hutut. Malu kita burung hutut. 2.500 km dia menempuh perjalanan untuk kemudian menyampaikan pada Nabi Sulaiman ada kemaksiatan di sana, ada kesyirikan di sana. Padahal burung hutut bukanlah seorang dai, dia bukan manusia, tidak ada kewajiban untuk berdakwah. Tapi burung hutut punya kekhawatiran, punya ketidaknyamanan ketika melihat ada kesyirikan. Maka kita harus jangan kalah sama burung hutut. Masa mau kalah dikalahin burung hutut? Jangan kalah sama burung hutut. Jadi harus peka, apa istilahnya bahasa Jawanya, sense-nya ya. Harus peka. Kemudian kata beliau, kata si burung hutut ini ya, fahum la yahtadun, maka mereka itu sungguh
la yahtadun, tidak mendapatkan petunjuk gara-gara mereka menyembah matahari. Orang Jepang hari ini katanya negara maju, mereka menyembahnya matahari. Sekarang mereka bersedih. Kenapa, Bu? Karena orang Jepang demografinya mulai terbalik. Orang tuanya banyak, anak mudanya mulai sedikit. Beberapa sekolah tutup. Ada stasiun kereta yang akhirnya jalur keretanya itu sekarang tutup. Karena dulu bertahan gara-gara apa? Gara-gara ada seorang penumpang perempuan. Ya, anak perempuan, anak sekolah. Penumpangnya itu doang satu. Kalau kita udah cukup lama ya, Bu. Jadi kereta api, bayangkan dedikasinya mereka ya, tetap berjalan di jalur itu karena ada seorang anak perempuan yang dia setiap hari naik kereta untuk ke sekolah. Tapi anak ini sekarang sudah lulus, sekolahnya tutup, jalur keretanya juga tutup. Kebayang kan 30 tahun yang akan datang? Kita kecil kan? Jadi sekarang banyak pegawai-pegawai di Jepang pun memang orangnya sudah tua. Banyak rumah-rumah di diskon aja harganya 15.000. 50 kan itu kan 3 kali makan seblak dapat 3 rumah. Ya kan? Puasa makan seblak 3 kali dapat 1 rumah di Jepang. Karena apa? Udah mulai naik. Artinya apa, Bu? Tidak hanya masalah intelektual. Kalau intelektual jelas kita mungkin harus mengakui apresiasi dengan orang Jepang. Karena hari ini kita motor rata-rata masih motor Jepang ya, dikit-dikit ada yang motor Cina. Tapi kemudian kita menyaksikan hari ini intelektualitas yang tinggi saja tidak cukup. Nyatanya mereka intelektualitasnya tinggi, ada yang nikah dengan manekin. Kan orang gila itu. Yang paling mengerikan, paling saya bingung itu apa? Saya baca artikel, ada orang Jepang menikah dengan dirinya sendiri. Dia menyatakan menikah dengan dirinya sendiri, dan kemarin dia mendeklarasikan 2024 itu bercerai dengan dirinya sendiri. Udah nikah, udah dengan siapa? Dengan diri saya sendiri. Jadi orang memutuskan untuk bercerai dengan dirinya sendiri. Ini kan berarti ada yang error. Cara berpikirnya ada yang rusak. Artinya apa? Memang knowledge saja tidak cukup. Harus ada dasar yang akidah. Maka para ulama bilang al-aqidatul awwalan law kanu ya'lamun. Akidah itu terlebih dahulu sebelum apabila mereka mengetahui. Sebelum-sebelumnya akidah dulu. Ya harus kita. Maka perhatikan di ayat berikutnya, ayat 25. Alla yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khaba'a fis samawati wal ardh wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Mereka juga tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi. Ya. Dan mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan yang kamu nyatakan. Maka Nabi Sulaiman tersentak dengan kalimat-kalimatnya si burung Hudhud. Ini wanita pemimpin besar tapi membiarkan umatnya menyembah matahari. Nabi Sulaiman kemudian menyatakan apa? Ayat 27. Perhatikan. Qala sananzuru asadaqta am kunta minal kadzibin. Nabi Sulaiman berkata, akan kita lihat, coba ya, kita lihat kamu ini benar atau enggak, atau jangan-jangan kamu ini minal kadzibin, termasuk pendusta, wahai burung Hudhud, kata Nabi Sulaiman. Lalu kemudian Nabi Sulaiman memerintahkan si burung Hudhud itu untuk pergi. Idhab, ya pergi. Idhab bi kitabi hadza fa'alqih ilaihim summa tawalla anhum fanzur madza yarji'un. Pergilah dengan membawa suratku ini lalu jatuhkanlah kepada mereka. Kemudian berpalinglah dari mereka lalu perhatikanlah apa yang akan mereka bicarakan. Ya, intinya dia disuruh pergi, disuruh bawa surat. Maka begitu dicek surat itu
Ya, jadi kalau dikisahkan itu si burung buntut itu masuk ke kerajaannya, maka menyaksikan Ratu Balkis itu sedang duduk bel istirahat. Kalau di sekolah jangan jam istirahat, bel istirahat. Tapi benar tadi. Tapi sedang duduk ya. Baik sedang duduk kemudian bel kan kayak goannya mau makan cilok kan jadi. Sampai di mana tadi ya? Ayat 27 ya? Oh iya betul. 28. Oh iya betul. Lalu Balqis berkata kepada para orang-orang terdekatnya di kerajaan. Qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi diterima surat itu oleh Ratu Balqis, kemudian ditanyakan kepada para pengawalnya itu, aku ini dapat surat, ya sudah sampai kepadaku sebuah surat. Dibaca sesungguhnya ini dari Sulaiman. Dia membuka dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ini bisa jadi kuis tuh katakan surat apa yang Bismillahirrahmanirrahimnya ada di dalam surat. Hanya satu doang. Hanya di dalam surat An-Naml. Yakni ketika Nabiullah Sulaiman menulis surat. Maka ini menjadi kebiasaan kami dan harus menjadi kebiasaan kita mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nabi pernah dalam perjanjian Hudaybiyah menulis Bismillahirrahmanirrahim, tapi nanti ditolak oleh orang Quraisy. Siapa yang nolak? Yang nggak mau ditulis itu. Namanya Suhail bin Amr. Kata Suhail, jangan tulis Bismillahirrahmanirrahim, tapi tulis Bismika Allahumma. Untuk bukan ahya bismika amut, karena bisa tidur. Bismika Allahumma. Ya Suhail nggak mau. Kata Suhail, kita mengenal Allah tapi kita tidak kenal Ar-Rahman Ar-Rahman. Itu kata Suhail bin Amr dalam kisah perjanjian Hudaybiyah. Jadi Nabi Sulaiman mengawali suratnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Intinya dia berkata bahwasanya janganlah engkau berlaku sombong dan seterusnya. Lalu dia berkata untuk apa? Supaya Ratu Balqis itu tidak lagi menyembah matahari. Intinya begitu. Intinya Nabi Sulaiman alaihissalam itu memberikan wasiat kepada Ratu Balqis agar tidak menyembah kepada selain Allah. Kisah inilah yang nanti menjadi inspirasi bagi Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi kemudian di masa setelah perjanjian Hudaybiyah, beliau mengirimkan banyak surat kepada para raja. Ya, tercatat di dalam kitab Sirah Nabawiyah ada berapa surat yang dikirimkan Nabi? Banyak. Yang pertama misalnya Nabi mengirimkan surat kepada Najasyi, Raja Habasyah. Najasyi menerima suratnya enggak? Menerima surat dari Nabi? Menerima. Bagaimana responnya? Najasyi kemudian masuk Islam. Jadi Raja Habasyah yang namanya Najasyi itu masuk Islam. Dia Muslim. Ya didakwahi Nabi karena Nabi mengirimkan surat. Apa buktinya Najasyi masuk Islam dan Muslim? Ketika Najasyi wafat, Nabi nanti melaksanakan sholat ghaib atas meninggalnya Najasyi. Jadi dalam Sirah Nabawiyah, sholat ghaib yang dilakukan Nabi itu waktu itu terkait dengan wafatnya Najasyi, Raja Habasyah. Kalau Raja Habasyah tidak Muslim atau bukan Muslim, maka Nabi tidak akan melaksanakan sholat ghaib. Ini yang pertama. Yang kedua, Nabi juga mengirimkan surat kepada Raja Mesir. Ya, kepada Raja Mesir dikirimkan surat untuk masuk Islam. Pertanyaan saya, masuk Islam enggak Raja Mesir? Tidak. Tetapi Raja Mesir memberikan hadiah pada Nabi.
Apa hadiahnya? Ada yang tahu? Hah? Hadiahnya adalah 2 gadis Mesir, namanya Maria Al-Qibtiyah dan juga Sirin, kalau saya tidak salah namanya. Juga beberapa lembar kain-kain dari Mesir. Maria Al-Qibtiyah ini yang kemudian nanti menjadi istri Nabi. Gitu. Lahir dari Maria Al-Qibtiyah, putra Nabi namanya Ibrahim. Maka kunyahnya Maria Al-Qibtiyah adalah Ummu Ibrahim. Gitu loh. Jadi selain dari Khadijah, Nabi punya anak juga laki-laki namanya Ibrahim dari Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah itu gadis Mesir, pemberian dari raja itu. Ya. Tapi meninggal waktu kecil. Yang ketiga, surat kepada Herakl. Jadi responnya beda-beda di pelajaran penting menurut saya. Di Sirah Nabawi itu penting banget kita mau kaji itu. Surat yang ketiga, ketika Nabi mengirimkan surat kepada Heraklius. Bagaimana Heraklius? Heraklius itu hampir seperti Najasyi, hampir saja dia masuk Islam. Karena Heraklius itu meyakini sebab sebelum Nabi ngirim surat, sebetulnya Heraklius sudah pernah ketemu dengan Abu Sofyan jauh-jauh hari. Dan Abu Sofyan sudah menceritakan perihal Nabi, dan Heraklius meyakini bahwa Nabi ini adalah seorang Nabi. Namun Heraklius takut. Kata para ulama, Heraklius itu sebetulnya mau masuk Islam, tapi diancam. Kalau kamu masuk Islam, maka kita akan tarik kekuasaanmu. Jadi kalau masuk Islam, dia tidak lagi menjadi raja. Maka Heraklius memilih tetap menjadi raja, tidak masuk Islam. Yang keempat, nah ini yang agak menarik, yakni ketika dikirim surat ke Raja Persia. Ya, siapa namanya? Raja Persia namanya siapa? Saya lupa. Masa atau siapa ya? Lupa namanya. Tadi cari. Kaisar di Persia. Begitu dikirimkan surat ke Raja Persia, maka si raja ini malah merobek surat itu. Kata Nabi SAW, satu saat kerajaannya juga akan robek-robek, akan binasa. Dan benar, Persia akhirnya binasa. Sekarang tidak ada lagi Persia. Yang ada adalah Irak jadi dulu bekas wilayahnya Persia. Tapi kerajaan Persia sendiri sudah tidak ada. Romawi hari ini masih ada. Kerajaan Romawi masih ada. Jadi beberapa surat itu responnya berbeda. Yang masuk Islam satu, yang 3 tidak masuk Islam, tapi 3 ini juga berbeda. Apa pelajarannya? Bahwa memang kadang-kadang dalam berdakwah juga respon orang berbeda dan tidak masalah. Tidak ada. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita pelajari si Ratu Balqis ini. Ratu Balqis ini, dia ketika menerima surat, maka dia meminta pertimbangan kepada para pengikutnya. Mereka bilang begini, ya, berilah aku pertimbangan, kata si Ratu Balqis. Aku tidak pernah memutuskan suatu perkara sebelum kamu hadir dalam majelisku. Maka orang-orang itu menjawab, kita ini punya kekuatan, kata si pengawal-pengawalnya Ratu Balqis ini. Kita punya kekuatan untuk berperang, tapi keputusan ada di tanganmu. Maka Ratu Balqis berkata, sesungguhnya raja-raja apabila menaklukkan negeri, mereka tentu membinasakannya dan menjadikan penduduknya yang mulia menjadi hina. Sungguh aku akan mengirim utusan kepada mereka hadiah, dan aku menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh para utusan itu. Jadi Ratu Balqis ini mau ngetes sebetulnya keinginan Nabi Sulaiman ini ya, menaklukkan kita atau mau mengubah akidah kita gitu. Kalau dia sekedar mau menaklukkan kita, maka berarti urusannya adalah urusan dunia. Artinya dinego-nego dikit, pakai apalah yang dia mau, juga selesai. Nggak jadi perang. Tapi kalau urusannya akhirat mungkin nggak akan selesai, kan gitu kisahnya ya. Maka kemudian dibawakanlah kepada Nabi Sulaiman, yakni berupa harta. Apa yang terjadi? Nabi Sulaiman berkata, apa yang kalian tawarkan kepadaku dari Allah itu jauh lebih banyak. Gak ada apa-apa dari yang ditawarkan oleh si Ratu Balqis itu. Maka kata Nabi Sulaiman, kembalilah kalian.
Kemudian dia kembali, lalu kemudian Nabi Sulaiman bikin kuis. Apa kuisnya? Siapakah di antara kalian yang bisa membawa singgasananya Ratu Balqis? Ya, ditawarin. Siapa mau ikut kompetisi, Bu? Hah? Lihat ayat 38. Qala ya ayyuhal malaku ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Dia berkata, Sulaiman, wahai para pembesar, siapa di antara kalian yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku menyerahkan diri? Maka yang pertama berkata adalah Ifrit. Ifrit itu nama jin. Jadi salah satu jin paling kuat namanya jin Ifrit. Allah alam, saya pernah diceritakan oleh seorang ustaz, katanya pernah ada yang kesurupan jin Ifrit. Jadi ada orang katanya pernah kesurupan jin Ifrit, itu sampai beliau lihat, kata beliau ya, saya nggak tahu benar atau enggak, itu sampai bisa ngerangkak di tembok di Spiderman. Karena jinnya jin bukan sembarang jin. Yang masuk adalah jin Ifrit. Jadi kita lihat di ayat berapa ini? 39. Qala Ifrit minal jin ana atika bihi qabla an taquma min maqami wa inni alaihi laqawiyyun amin. Kata jin Ifrit, akulah yang akan membawanya kepadamu sebelum kau berdiri dari tempat dudukmu, dan sungguh aku kuat melakukannya dan cepat dapat dipercaya. Jadi sebelum kau diri, singgasana sudah datang. Si Ifrit berkata. Lalu kemudian datang yang kedua, orang yang dari kalangan ilmu dan kitab, jadi ahli kitab. Dia bilang, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum mata berkedip. Ya, jadi itu lebih cepat lagi. Kata para ulama, ketika mengkaji ayat ini, maka kekuatan ahli kitab, kekuatan ahli ilmu itu sesungguhnya lebih hebat daripada kekuatan jin. Gitu. Ya kita tahu ya, ada kata-katanya kan, legendanya kerajaan apa tuh, Roro Jonggrong gitu. Bandung Bondowoso itu ya. Yang membangun itu katanya dibantu oleh jin. Nah pertanyaannya, sekarang manfaatnya apa bangunan itu? Sekarang manfaatnya apa? Kan gitu. Nah di tempat lain ada bangunan yang dibangun oleh manusia. Ini ada nggak di perumahan Master Bogor yang dibangun oleh jin? Dibangun berapa? Tapi manfaatnya ada, akhirnya kan menjadi tempat tinggal. Jadi kata para ulama, berdasarkan firman Allah ini, sebetulnya kemampuan manusia itu jauh lebih hebat dari kemampuan para jin. Artinya apa? Tidak perlu kerjasama dengan jin. Jadi jangan ibu ngerasa, saya ini bangun rumah di tukang kayaknya lelet banget. Bikin kamar aja sebulan belum jadi. Ntar malam saya mau kerjasama sama jin dan besok malam. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Ketika ada manusia, ya laki-laki dari kalangan manusia kerjasama dengan laki-laki dari kalangan jin, fazaduhum rahaqa, hanya menambah keburukan bagi keduanya, imma bagi manusianya, imma bagi jin. Jadi jangan ada pernah kepikiran, Bu, ya, renovasi rumah dengan memanfaatkan jasa jin, ya. Walaupun tukangnya mungkin agak lama ya nggak apa-apa. Tapi jangan sampai kepikiran kerjasama dengan jin. Tahu tidak? Nah ini dikalahkan. Jin Ifrit tadi saya bilang kan, jin yang paling hebat lah ya. Jin yang paling hebat, dia bisanya cuma apa? Kalau sebelum kau diri maka sudah nyampe. Ini manusia lebih cepat dari itu. Sebelum kau berkedip maka sudah. Ya maaf. Ini nggak apa kan?
Dan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di bawah itu Ratu Balqis kemudian dia terheran-heran karena ada manusia yang luar biasa, yakni Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Betapa kagetnya dia karena begitu nyampe ternyata singgasananya Ratu Balqis itu sudah ada di kerajaannya Nabi Sulaiman. Lalu dikatakan kepada Balqis, masuklah ke dalam istana. Maka dia melihat istana Nabi Sulaiman itu seperti kolam, ya, kaca, kemudian di bawahnya ada ikannya. Lalu kemudian Nabi Sulaiman mendakwahi Ratu Balqis hingga akhirnya ujungnya dia kemudian masuk Islam. Ya, maka pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil yang pertama, kekayaan setinggi apapun seperti kekayaannya Ratu Balqis, ketika akidahnya tidak benar maka tidak akan membawa kebaikan. Ratu Balqis seorang Ratu Balqis punya kekayaan luar biasa banyak, tapi karena dia tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka itulah masalah terbesar. Ya bunda ya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah, sesungguhnya syirik itu kezaliman yang besar. Maka jangan sampai naudzubillah kita kemudian lepas akidah itu. Dan memang di antara yang paling rentan lepas akidah itu adalah para wanita. Survei membuktikannya demikian. Ya, betapa banyak pemurtadan terjadi, itu yang murtadnya adalah para wanita. Dengan apa? Pendekatan, kekayaan, kegantengan, ketampanan, kan gitu. Datang orang kaya raya bawanya Lamborghini, padahal dia non muslim kan. Awalnya si perempuan itu bilang, gak mau saya di bidang agama. Besoknya tuh laki-laki datang ke rumahnya bawain jam tangan Rolex 300 juta. Ah, gak apa-apa lah, kan cuma berteman doang. Kita boleh berubah dulu. Tadinya bilang, tidak mau. Dikasih Rolex, udah boleh agak keluar gitu suaranya. Gak apa-apa. Kemudian datang lagi, dibawain Pajero, kan gitu, paling kiro. Dibawain mobil Pajero, diajak jalan-jalan ke Eropa 20 hari. Gak apa-apa lah, cuma temenan ini gitu. Lama-kelamaan kemudian terjadi perzinahan, dia hamil, akhirnya menikah, murtad dan seterusnya. Dan ini banyak terjadi kasus. Tahu tidak? Maka akidah ini menjadi hal yang sangat penting. Yang kedua, jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, kita belajar dari si burung hudhud. Harus punya kepekaan. Ya. Makhluk Allah yang namanya hudhud ini hanya seekor burung, tapi dia peduli ketika ada kemaksiatan, ketika ada kezaliman. Syirik itu kan kezaliman yang besar. Maka si burung hudhud ini tidak tinggal diam. Walaupun bukan eksekutornya, bukan si hudhud. Eksekutornya siapa? Nabi Sulaiman. Maksudnya apa? Kalaulah kita tidak bisa mengeksekusi, kita tidak punya kemampuan misalnya untuk mendakwahi, ya kita sampaikan kepada misalnya MD, kita sampaikan kepada Ustaz, kita sampaikan kepada Pak RT, Pak RW, kan gitu. Pak RT, Pak RW, punten. Ini di sebelah rumah saya ada orang suka mabukan. Kemarin saya baca artikel, ada orang belajar bikin minuman keras dari YouTube. Hasilnya apa? Yang minum minuman keras nantikan dia meninggal dunia. Jadi sekarang orang bisa bikin apapun cukup bermodalkan dari YouTube ya. Dari YouTube. Maka jangan sampai kita kalah dengan burung-burung. Kita harus punya semangat seperti seorang da'iyah, walaupun kita tidak ada minat ke sana misalnya, tapi spirit untuk mendakwahkan Islam itu harus ada. Minimal tadi menyampaikan kepada yang berwenang, gak boleh ditinggalnya. Ya, di tempat kita ada yang mohon maaf minum-minuman itu ya. Kata para ulama kan, khamar itu adalah hidup kejahatan. Jadi kalau sudah ada indikasi ada minum-minuman, maka kita perlu kritis. Kemarin saya isi kuliah, mahasiswa saya bilang gini kata dia,
di antara perbedaan budaya kita, misalnya di Indonesia ini khamar itu adalah kata saya, khamar itu barang yang haram dan harus dijauhi, tapi di barat minuman keras itu hal yang biasa saja. Saya bilang ke dia habis kuliah, saya bilang enggak. Orang barat juga tetap kritis masalah minuman keras. Memang dia dijualnya bebas, tapi membelinya nggak bebas. Dijual bebas, tapi dibelinya tidak bebas. Yang membeli hanya yang di atas usia 18 tahun. Kalau ketahuan ada yang menjual kepada di bawah 18 tahun, maka ada yang ngaduin. Itu bisa ditutup, pokoknya izinnya dicabut. Jadi memang dijual bebas. Kalau di kita jual tidak bebas, beli tidak bebas. Di barat memang dijual bebas, tapi membelinya nggak bebas. Ya tetap membelinya ada syaratnya. Bahkan rokok itu nggak boleh dibeli oleh anak di bawah 18 tahun. Ketahuan itu warungnya atau tokonya menjual rokok pada anak di bawah 18 tahun, maka bisa diajukan izinnya dicabut. Kalau di kita di Indonesia, warungnya bisa diomelin sama bapaknya, saya yang nyuruh anak saya beli. Ya. Maka gimana Allah Subhanahu wa taala, kalau udah ada tanda-tanda orang-orang mulai mabuk-mabukan itu harus diberhentikan. Kenapa, Bu? Karena mabuk-mabukan itu, khamar itu yang mengawali kejahatan-kejahatan berikutnya. Khamar itu kata para ulama induk kejahatan. Jadi mulai dari nongkrong, habis nongkrong minum-minum, habis minum-minum itu kan biasanya kejahatan-kejahatan berikutnya mulai. Entah pencurian karena segala macam. Alhamdulillah kita. Mudah-mudahan lingkungan kita terjaga dari itu. Amin. Yang terakhir, tadi kita sudah bahas bahwasanya jin sehebat apapun derajatnya itu di bawah manusia. Kata para ulama, a'zamul karamah luzumul istiqamah. Karamah terbaik bagi para waliullah itu bukan bisa terbang, bukan bisa jalan di atas air, bukan bisa kayak boboiboy punya 4 bisa badannya belah-belah misalnya gitu ya, atau bisa menguasai 7 elemen ya. Apa aja? Air, udara, dan seterusnya. A'zamul karamah itu kata para ulama, karamah terbaik bagi wali-wali itu apa, Bu? Luzumul istiqomah. Jadi yang terbaik, karamah terbaik itu adalah bisa istiqomah. Jadi Bu gak usah minta, ya Allah izinkan saya bisa terbang laksana guru. Emang kalau begitu mau ngapain, bahaya Bu? Ada pesawat misalkan kok. Biasa aja. Tapi kemudian bisa istiqomah. Ya Allah izinkan saya bisa jalan di atas saya, ngapain? Sekarang udah mulai ada riset mobil tuh bisa jalan dari air, bisa di atas air. Mobil-mobil Cina sekarang bisa pakai sana. Jadi udah kayak apa ya? Jadi mobil dia di darat bisa, begitu ke sungai ke danau dia juga bisa jadi ke depan udah. Maka jemaah yang Allah Subhanahu wa taala ini mudah-mudahan kita ambil pelajaran dari seorang Ratu Balqis. Mudah-mudahan Allah limpahkan kita keistiqomahan, Allah jadikan kita manusia-manusia jauh. Allah a'lam bishawab. Alhamdu rabbik fala takunanna minal mumtarin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Saya minta sesi diskusi Mas. Kalian tafadhol. Ada apa? Kalau nggak ada kita cukupkan. Kursinya datang dulu. Kursinya udah nyampe, makanya kita waktu ini kaget dong. Kursi 2 nih. Apa baca itu katanya tuh tinggatannya itu udah ditaruh di kayak berangkas lah gitu yang berlapis-lapis gitu. Jadi betul bisa datang gitu loh. Jadi dia kaget. Iya.
Karena gak pernah ada ceritanya juga sejarahnya di Ratu Balkis itu ya. Ada yang bisa menggeser singgasananya itu karena singgasananya besar dan berat gitu. Tapi Nabi Sulaiman alaihissalam bisa membuktikan bahwa kehebatan manusia itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kehebatannya Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu di peristiwa mana berapa? Allah malam. Itu riwayatnya banyak berbeda ya. Saya juga nggak datang waktu nikahannya ya. Tidak tahu saya. Jadi memang ada riwayat katanya di peristri, tapi di Al-Quran memang tidak ada penjelasan. Ya. Kemudian apakah terjadi pernikahan atau apa. Tapi memang ujungnya artinya Ratu Balkis masuk Islam. Dan tadi belum selesai ya. Setelah Ratu Balkis masuk Islam, akhirnya masyarakat Saba itu kemudian semuanya menjadi Muslim. Jadi Islam itu sudah ada jauh sebelum Nabi Islam. Hanya yang membedakan apa? Syariat. Tapi Islam sebagai konsep tauhid itu sudah ada. Ya. Qala aslamtu li rabbil alamin. Itu kalimat Nabi Ibrahim. Ada jadi. Mana lain? Cukup? Tapi kalau cukup kita cukupkan ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kisah tentang Ratu Balkis atau Ratu Bilqis ya, seorang ratu yang luar biasa memimpin kerajaan Saba. Dan tadi memang ada khilaf di ulama di mana kerajaan Saba, tapi mayoritas ulama-ulama mufassir itu menyatakan Saba itu di San'a di Yaman. Hanya Fahmi Bashar menurut saya ya menyatakan Saba adalah Wonosobo. Ya, keren juga sih kalau memang ternyata Saba betul Wonosobo ya. Nabi Sulaiman ada di, dan Nabi Sulaiman itu siapa? Selamat apa gitu? Sulaiman. Sulaiman dan Nabi Sulaiman gitu ya. Oh gitu. Ya Allah. Tapi nggak apa-apa sebagai sebuah riset dan hiburan ya. Kita cukupkan dengan mengucap hamdalah, alhamdulillah, dan doa untuk majelis. Kita doa dulu. Kita cukupkan dengan istighfar dulu. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala anhu sahabati Rasulillah ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah ya rabbana wa alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbalan. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala